Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Pak Roni. Ya, Senang sekali bertemu dengan Pak Roni. mana kabarnya Pak Joko? Ini Ya, kok kelihatannya ya ada bersyukur Pak. sesuatu Pak. Dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ya, ya Pak, ada hal-hal yang perlu saya utarakan ke Bapak sih. Ya, ini kan saya punya satu. Sebenarnya gini Pak, saya punya rencana kegiatan di sekolah itu. Cuman nggak tahu ini bisa terlaksana apa enggak. Eh, Mungkin apa ya, Bapak nanti bisa memberikan hal-hal yang mungkin perlu saya buat referensi sih, Pak. Iya, iya. Ini Pak Joko, agar tidak apa melebar. Saya ingin tahu, kira-kira apa toh yang ingin jenengan capai dalam nanti ini percakapan kita nantinya itu apa? Ya, ada saat gini, Pak. Ya, hmm, kan gini, saya ceritakan sebentar ya, itu apa Ya, namanya yang saya pikirkan. Ya. Cuman saya agak khawatir gitu loh dari apa yang saya rencanakan nanti jangan-jangan tidak ada apa ya, tidak disetujui. Jadi agar perencanaan saya apa yang saya lakukan ini, kegiatan saya, rencana kegiatan saya ini nanti teman-teman di sekolah itu juga me- ya, mengamini atau mengiyakan, menyetujui, hingga nanti menjadi satu program yang eh, untuk murid, gitu. Intinya begitu. ini masalahnya sebenarnya perencanaan kekhawatiran jenengan ya sebelum di Iya, betul. ke teman-teman. Mm-mm. Oke, coba eh kekhawatiran itu kan karena belum diutarakan, Bapak. Coba mungkin Mm-mm. capaian apa toh yang ingin jenengan kembangkan dalam perencanaan itu Mm. apa ke depannya? Ya, Pak, gini, apa namanya, SMA itu, SMA di daerah saya itu, di tempat saya kerja itu kan dipersepsikan oleh masyarakat sekitar itu kan mencetak pengangguran. Nah, paham Pak maksudnya ya? Mencetak pengangguran. Pengangguran. Artinya begini, lulus SMA itu tidak bekerja tapi nganggur. Kenapa kok nganggur? Karena tidak kuliah. Kenapa kok nggak kuliah? Karena alasan ekonomi, faktor ekonomi. Kan begitu. A- nah, pikiran saya begini, kenapa ini nggak saya ambil peluang untuk menjadi satu program unggulan di sekolah? Itu maksud saya gitu. Lah, otomatis pikiran saya ini kan belum tentu sama dengan pikiran rekan-rekan saya di sekolah. Nah, bagaimana saya memformulasikan pikiran saya ini sebagai menjadi satu perencanaan yang kemudian nanti saya sampaikan kepada kepala sekolah atau teman Bapak Ibu manajemen di sekolah itu, sehingga perencanaan saya ini menjadi satu bahwa ini menjadi program sekolah yang berdampak pada murid itu. Lah, contohnya seperti apa? Nah, ini Pak. Jadi pikiran saya begini, kalau murid tidak kuliah, berarti saya harus punya, sebagai guru, saya melihat kan di masyarakat pasti kan akan menjadi bahan pergunjingan. Ya, Nah, akhirnya pikiran saya begini, bagaimana kalau sekolah ini, apalagi ini kan kurikulum merdeka, sekolah ini memiliki apa ya, eh, mengoptimalkan potensi murid. Jadi gini, menghadirkan apa ya, semacam keterampilan, memberikan keterampilan pada anak-anak ini ketika dia lulus tapi tidak usah kuliah tidak apa-apa, tapi dia tidak nganggur, maksudnya punya pekerjaan gitu. Gitu. Lah, pikiran saya begini, saya merencanakan begini, ada program yang namanya Cipta Kerja, Cipta Kelompok Kerja, dan Cipta Usaha Siswa. Kenapa saya berpikir begitu? Kan anak-anak itu kan punya HP semua, Pak. ya, ya, ya. Ya kan? Anak, apalagi anak-anak SMA yang di sekolah saya, meskipun secara ekonomi mungkin kurang, tapi kan mereka punya HP semua. Ya, daripada HP itu dipakai main judi online seperti game-game online itu kan
itu kan juga sangat berefek tidak baik. Maksud saya gitu lah. Kenapa kok tidak mereka itu misalkan punya usaha kecil-kecilan apalah begitu kemudian di-upload di toko online. Nah, itu di cover oleh sekolah. Maksudnya anak-anak itu biar punya keterampilan yang akhirnya di cover oleh sekolah gitu, Pak. Ya, ya ini apa yang jenengan utarakan tadi, yang eh, mendapatkan label katanya ya tadi, sekolah Ya, menciptakan pengangguran. Dan ternyata jenengan tadi kan sudah mengutarakan beberapa alternatif program yang saya rasa bisa diterapkan itu. Bagus Bapak itu. Tapi ya, mungkin dari rencana yang akan Bapak programkan tadi dan belum diutarakan kepada teman-teman. Mungkin Bapak pasti mempunyai ukuran capaian. Ukurannya ya, kok bisa tercapai bahwa anak tersebut dianggap bisa bekerja, bisa setelah lulus tidak perlu kuliah. Bukan tidak perlu kuliah ya, tetapi anak tersebut bisa bekerja sehingga masyarakat itu loh mengukur, wah ini SMA 1 Montong ini ternyata bisa juga ya, tidak seperti SMK tetapi SMA rasa SMK. Kira-kira ya, capaiannya apa, Bapak? ya, Pak. Ukuran capaian itu. Jadi gini, pemikiran saya atau eh, dalam ide saya itu, ini kan memang butuh butuh kolaborasi dengan banyak orang. Jadi tidak hanya saya dan kepala sekolah, mungkin juga guru-guru yang lain atau pihak lain yang ada di luar, Pak. Jadi keberhasilannya adalah ketika mereka memiliki keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk dia usaha atau kerja, yang kemudian secara otomatis kan kalau dia kerja dapat penghasilan, dapat income dari situ. Nah, ketika dia sudah dapat income, otomatis orang tua akan berpikir bahwa oh anak saya lulus SMA sudah bisa kerja, sudah dapat penghasilan. Kan begitu, Pak. Itu capaiannya. Jadi indikator pencapaiannya yang saya pikirkan itu di situ. Jadi otomatis persepsi masyarakat akan berkurang lah. Meskipun tidak 100%, minimal berkurang gitu. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa setelah lulus itu intinya ada income lah untuk siswa tidak nganggur. Ini menjadikan satu Ya, keberhasilan bagi masyarakat. Oke, eh, dari program itu dan sudah tahu akan ukuran ketercapaian itu, mungkin Bapak bisa ceritakan apa saja yang dirasakan. Mungkin program itu kan perlu dikembangkan lagi, Pak ya. Ya, kira-kira apa saja yang perlu dikembangkan dalam program tersebut? Tidak mungkin hanya sekedar apa mendatangkan tim ahli atau apapun. Mungkin ada perkembangan, ada yang perlu dikembangkan lagi. ya, ya dari sisi keterampilan. Setelah mereka punya keterampilan itu kan tidak hanya teori dan praktek di kelas. Jadi begini, berbasis berbasis eh, keterampilan kecakapan hidup, Pak. Maksudnya gini. Jadi anak-anak itu pikiran saya begini, tidak lama. Jadi cukup setahun saja, setahun. Kemudian nah di 3 bulan pertama itu teori, pikiran saya gitu. Terus kemudian di 7 bulan itu eh, kita rencana saya kan kita terjunkan ke setelah praktek ya, teori dan praktek itu dikombinasi, kemudian ada waktu liburan itu kan di sekolah itu 1 tahun kan liburan kan 2 semester, 2 kali kan, semester satu Kali. dan semester 2. Nah itu libur selama seminggu atau 2 minggu itu kita tempatkan di tempat kita kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Maka kalau pikiran saya itu program cipta kelompok kerja dan cipta usaha siswa itu kalau kita singkatkan Cipok Cius itu, Pak. Ya, jadi itu kita tempatkan di tempat usaha itu magang lah istilahnya kalau SMK itu, tapi PKL namanya praktek kerja KL. lapangan. Ya. Meskipun itu hanya 1 minggu. Kemudian di akhir magang, setelah magang mereka ada membuat laporan, laporan semacam kalau di pendidikan kewirausahaan itu bahwa dia mulai usaha itu misalkan apa?
boga atau bengkel sepeda motor misalkan. Mulai melihat pasar, bahan alat bahan yang digunakan seperti apa. Kajian-kajian itu mereka lakukan selama 2 minggu itu. Ya, tidak menuntut perfect, tapi mereka sementing yang penting itu tahu kalau mereka itu prosesnya, oh ternyata di luar itu usahanya seperti usaha itu begini prosesnya, bagaimana menghitung laba, untung rugi dan sebagainya. Itu lah. Nanti di akhir saya maunya sih kerjasama dengan universitas yang bisa teknik lah apa atau apalah yang kaitannya dengan nanti guru-guru saya atau guru-guru teman-teman saya yang punya kompetensi itu kita trainingkan, kita sekolahkan lah, entah itu seminggu, entah 2 minggu, itu kita sekolahkan, kemudian punya keterampilan yang tersertifikasi. Nah, itu harapan saya begitu. Tapi nggak tahu ini. Oh, sih. Eh, ini Bapak mempunyai program yang saya rasa saya anggap keren lah. Ini. Artinya memang membuat sebuah sekolah yang sekolah umum di desa dan punya program untuk apa namanya lain daripada yang lain. Di sana ada PKL, Iya, Pak. ada Soalnya alumni murid saya itu 85% itu dapat tidak kuliah, Pak. ya. Jadi lima belas Eh, persen kurang lah. Mungkin saya perlu ini Pak, apa namanya pernyataan yang mungkin lebih spesifik ya. Tadi kan diceritakan bahwasanya perlu mendatangkan tim ahli, terus siswa itu di sela-sela libur juga harus PKL, membuat laporan dan lain sebagainya. Ini mungkin saya yakin perlu dukungan, Pak. Dukungan dari luar, Wah, mungkin dari iya. dalam. Ya. Iya, Kira-kira Pak. perlu dukungan ini siapa saja, Pak? Mungkin dan Iya. dalam bentuk apa saja mereka itu mendukung program jenengan? Iya. Nah, makanya ini tadi kita kan perlu kolaborasi. Kalau saya pikirkan itu perlu kolaborasi. Tidak bisa sekolah itu kemudian diserahkan oleh satu orang. Nah, kolaborasi. Kemudian satu kegiatan itu diserahkan oleh satu orang. Kalau saya membaca itu bahwa IKM itu ruhnya ada di berpihak pada murid, tapi kalau manajemen pengelolaan sekolah itu ada di kolaborasi, maka kita tak akan dua-duanya ke situ. Pikiran saya begitu. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk dukungan itu? Ya, kita mencari dukungan dari orang tua murid, kemudian perguruan tinggi, kemudian dinas pendidikan, kemudian ya kita tentu teman-teman sendiri di dalam sekolah, Bapak Ibu guru itu, kemudian dunia usaha dan dunia industri atau Dudi itu tadi. Ya, cuman kalau diminta untuk perfect seperti SMK kayaknya nggak mungkin karena anak-anak ini yang penting dia bisa. Saya terinspirasi ini Pak, terinspirasi balai latihan kerja. Jadi mereka itu 6 bulan sampai 1 tahun itu untuk keterampilan-keterampilan tertentu, toh akhirnya bisa, bisa dan diterima. Nah itu yang ingin saya adopsi. Dan mungkin saya perlu studi tiru di balai latihan kerja itu. Mungkin begitu Pak. Iya, Bapak, tak terasa ternyata 30 menit kita bercakap-cakap ini. Sudah menghabiskan satu cangkir kopi di depan. Luar biasa jenengan ini. Gini Bapak, dari perencanaan tadi, saya yakin ini perlu refleksi Pak nantinya. Kira-kira mungkin bisa kita sepakati agar program ini berjalan dengan baik dan juga bertanggung jawab, maka mungkin bisa kita rencanakan lagi, Pak. Kita sepakat. Iya Pak, siap. Oke. Saya nanti ketemu Bapak di hari Jumat atau ya Jumat jam 3 lah sekitar itu. Oke. Kalau saya akan menindaklanjuti. Oke. Oke. Iya, terima kasih Pak. Saya sudah minimal sudah punya inspirasi lah. Ya, terima kasih Bapak. Saya rasa cukup dulu Bapak ya. Ya, Kita akhiri dan semoga berhasil program oke. Bapak. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, Assalamualaikum Pak Roni. Sik, Waalaikumsalam Pak Joko. Iya Pak Joko. selamat sore Pak Roni.
Selamat sore. Ya, Pak Joko. Ini Kebetulan saya ketemu ya, dengan Pak Roni di hari ini. Ya, tadi sempat saya apa ya, saya tunggu-tunggu kapan saya ketemu Pak Roni itu. Saat saya ketemu di teman di apa namanya di kantor dinas tadi itu. Jadi Pak Roni mana ya saya tanyakan, kok enggak kelihatan saya bilang gitu. ya Pak Joko. Ini saya lagi agak puyeng Pak Joko. Entahlah, menjadi sebuah pemikiran dan saya belum menemukan orang yang tepat untuk diajak berbicara Pak Joko ini. Kebetulan sekali Oh, dan berarti kita berjodoh ya iya, berarti ya. iya nggak tahu kalau memang sudah jodohnya bisa ketemu dan ini sangat sangat bermanfaat mungkin nantinya akan saya ceritakan sedikit. Ada permasalahan sedikit Pak Joko ini. Ya, Ya, betul. permasalahan Pak Ya, Roni bercerita permasalahan. Monggo. iya. Oh, ya ya ya. Ini Pak Joko, saya itu sudah memprogramkan di sekolah, program sekolah dan sudah berjalan sebenarnya, tetapi di tengah jalan itu ada banyak permasalahan yang saya hadapi. Ini sedikit, maaf Pak Joko ya, Ya, saya cerita enggak apa-apa, sedikit dulu. digambarkan aja. Maksudnya Ya, diceritakan apa adanya aja, enggak apa-apa. ya, Seleluasanya Pak Roni aja. ya, gini Pak Joko, di sekolah saya itu kan memang bukan basis apa agamis ya, memang sekolah Hmm. sekolah negeri. Tetapi kita punya program dan sudah berjalan, sudah disosialisasikan ke komite, ke paguyuban dan wali murid. Itu memang Hmm. beliau-beliau itu setuju Pak Joko. Jadi program itu sebenarnya awalnya adalah dan sudah berjalan itu setiap satu Hmm. bulan sekali itu Hmm. saya ajak anak-anak untuk apa namanya membaca Al-Quran sehingga bisa hatam satu Al-Quran itu dalam Hmm. sebelum pembelajaran setiap hari Jumat 1 bulan sekali. Ini Ya Pak ya. Joko. Tetapi ketika berjalan ternyata ada beberapa masalah yang saya hadapi. Ya ya. Ya. Ya, kira-kira sebentar. Kalau boleh saya tahu, Pak Roni ya, dari apa yang Pak Roni gambarkan tadi tentang persoalan yang dihadapi Hmm. itu, kan ada program orang tua Ya, setuju. setuju. Betul. Kemudian programnya itu kaitannya dengan mengaji, ya kan? Hmm. Nah, itu tentu Pak Roni kan ada hal-hal yang ingin dicapai, ya kan? Ada target tertentu kan Ya, dari Mas. apa yang diprogramkan tadi. Nah, kira-kira kalau misalkan ini program itu ternyata wes oke nggak disetujui, kira-kira Ya, kira-kira apa yang hilang dari sisi situnya Pak Roni? sebenarnya gini Pak Joko, saya belum menceritakan lebih ya tadi ya. Sebenarnya program itu disetujui. Ini masalahnya di dalam itu adalah justru dari teman-teman saya sendiri Pak Joko. Artinya Oh, gini, bukan dari wali murid. ya Wali ya murid ya ya. sangat senang sekali. Kenapa? Oh, justru wali murid setuju ya? Iya, setuju. Ya ya. Kenapa? Dianggap bahwa sekolah itu juga membantu dalam apa Ya ya. mengaji karena memang di mengajinya ini anak kurang, tetapi dukungan dari guru apa setiap Jumat itu justru saya datang pagi itu sendirian Pak Joko. Nah, Hmm. ini awalnya padahal saya perlu mengkondisikan mulai kelas 4 sampai kelas 5 itu banyak siswanya. Dan Hmm. ini saya tidak mungkin untuk menghandle sendiri. Dan teman-teman hanya sekedar, ya lanjutkan aja Pak Roni, lanjutkan. Dan Hmm. ini permasalahan saya yang saya hadapi itu Pak Joko. Hmm. Sehingga apa namanya, saya menjadi bingung. Saya membaca Al-Quran, sedangkan tidak ada yang mengontrol. Nah Hmm. ini yang menjadi bukan mengajinya, malah ramai Pak Joko ini di Hmm. sekolah. Ada yang namanya anak SD Pak Joko ya, ada Ya yang ya lari ke ya. sana, lari ke sini, butuh controller ini loh yang Ya betul saya betul. repotnya Pak Joko. Ya ya ya. Jadi persoalannya kita coba kita Ya, frame ya. Artinya ya, ya, dari apa yang Pak Roni ceritakan itu
di sisi teman-teman yang ada di sekolah mungkin kolaborasinya kurang ya, kerjasamanya ya. Iya, iya Pak Joko. Mungkin komunikasi Pak Joko. Komunikasi, ya, ya Iya, benar benar komunikasi komunikasi. mungkin. Ya. Komunikasinya antar antar guru yang lain. Mm, 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 mm. Mm-mm. Jadi Ah, seperti dengan tanyakan tadi, capaiannya yang kita harapkan bukan hanya membaca dalam seni membaca Al-Qur'annya gitu ya bisa, mm-mm. tetapi dari sisi lain kita tahu bahwa kalau itu agama dalam membaca Al-Qur'an itu akan berimbas pada perilaku. Lah itu yang menjadi tolak ukur capaian buat kami Iya untuk ya. apa Oke. program agama ini Pak Sultan. Lah, dari sisi situ Pak Roni, persoalan-persoalan yang tadi tentu kan dengan ada sisi apa ya istilahnya ide atau gagasan untuk mengantisipasi hal itu, untuk mengurangi lah minimal mengembalikan itu sesuai dengan apa yang Pak Roni rencanakan. Pak Joko, Mm. gini Pak Joko, kemarin itu kan lagi gencar-gencarnya ada yang namanya kombel, nggih, Oh iya betul. sekolah. Nah, ini Saya komunitas dengar belajar, kemarin. nggih, nggih. Komunitas belajar intrasekolah ini sudah dibentuk Pak Joko, tetapi saya belum berkesempatan untuk mengutarakan dan membahas di kombel tersebut. Heeh, Pertama ini baru kita membahas tentang kesulitan-kesulitan dalam mengajar. Saya belum heeh, memberikan kesempatan oleh kepala sekolah untuk memberikan apa namanya masalah ini, heeh, sehingga mungkin kalau ini saya utarakan, saya bicarakan, berkolaborasi, intinya kayaknya saya lihat itu komunikasi saya dengan guru yang lain ini yang menjadi heeh, masalah, sehingga program ini menjadi masalah. Masalahnya ya itu heeh, tadi, bukan ke programnya, bukan, tetapi cara menghandle siswa ini yang kesana kemari, sehingga kesannya itu bukan ngaji, tetapi ya apa hmm, ya mainan dan lain main. sebagainya. Ya, itu Iya, senang mereka. iya, iya, iya. Lalu itu berimbas pada ada salah satu guru di kelas itu Mm-mm. menganggap, wah Pak ini apa kurang bermanfaat, dan juga jenengan itu ini sudah mengambil jam saya di jam pertama. Nah, itu yang jadi masalah juga Hmm, kan. Karena memang membaca Al-Qur'an 30 juz, walaupun saya bagi per juznya itu 2 anak, tetapi mm-mm, ya karena tadi tidak konsentrasi mm-mm. sehingga bisa mengambil jam pertama dari guru yang lain. Iya, Ini iya, iya. Iya, jadi itu ya. uh, saya yakin Pak Roni apa ya namanya, tentu juga ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu karena sisi lain pengen ada anak itu mendapatkan satu ilmu tentang bagaimana mengaji, membaca Quran yang baik dan benar. Tapi sisi lain komunikasi dengan rekan sejawat kurang atau nah, warga sekolah nah, kurang ya. ya. Iya Pak Roni. Ada mungkin ada perencanaan apa ya? Apa hal-hal yang ingin Pak Roni apa dari sisi itu tingkat perilaku yang ingin Pak Roni terapkan untuk mengatasi itu kira-kira apa Pak Roni yang Ya, direncanakan? jadi rencana awal adalah saya perlu membicarakan kepada seluruh warga sekolah. Jadi Mm-mm. saya bisa menjelaskan ke wali murid kenapa kok katanya mengaji tapi kok rame, kata Oh wali murid iya, seperti itu. Artinya bukan iya. rame itu tidak bisa menghandle, sehingga ya tadi awalnya kita bicarakan di komunitas belajar itu Mm-mm. yang berlabel di sekolah saya itu apa namanya Sinau di dalam Mm-mm. itu Oh saya iya. akan berkolaborasi dengan beberapa guru, terutama kepada guru PAI. Nah, ini PAI akan Oh saya iya. libatkan secara langsung, dan juga mohon dukungannya juga dari kepala sekolah. Iya Apabila iya. kepala sekolah ini benar-benar terlibat, pastinya guru lain itu akan merasa bertanggung jawab juga. Karena Iya iya. selama ini memang program saya dengan wali murid belum melibatkan semua apa namanya stakeholder ini, yang menjadi muncul permasalahan baru. Itu Pak Joko mungkin. Iya, baik. Luar biasa loh Pak Roni itu Iya, perencanaannya. Ya, iya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan teman-teman yang awalnya tidak berkomunikatif bisa komunikatif. Oh ya Pak Roni, terakhir ini.
Mungkin dari apa yang kita diskusikan hari ini, eh, apa yang ingin Pak Roni sampaikan? Jadi mungkin ini Pak Joko, dari tadi yang jenengan berikan pertanyaan yang menggugah hati saya untuk berpikir lebih. Yang semula itu saya menganggap saya ingin mencari solusi dari jenengan. Ternyata jenengan ini memberikan ke pertanyaan-pertanyaan yang menggugah untuk mengembangkan dari ide-ide ini, sehingga saya berpikir satu, Ah, kita harus menjalankan sebuah program agar tidak menjadi masalah berkelanjutan di kemudian hari. Ini harus ada yang namanya komunikasi dengan mm-mm. Mas Sejawat, satu. Yang kedua, mungkin saya tambah Pak Joko tadi, Ya, eh, saya akan memberikan kepercayaan kepada setiap wakil dari kelas membicarakan ke anak-anak, mm-mm. bahwasanya akan memberikan tanggung jawab kepada Iya, ya, siapa-siapa yang akan bisa mengaji lebih, dan itu akan memberikan mengawal kepada iya, ya, teman-temannya sehingga tidak terjadi ramai, tidak rame, terjadi dia bermain sendiri dan konsentrasi untuk mengaji, Pak. ya, Dan yang terakhir adalah ini Pak Joko, dari kepala mm, sekolah Pak Joko. Jadi mm-mm. Pak Kepala Sekolah memang selama ini beliau menganggap sudah berhasil, beliau sudah menganggap sudah berjalan. Ternyata mungkin perlu diingatkan kembali, bukan diingatkan ya, kita berbicara lagi Mm-mm. agar ini dievaluasi lagi, sehingga Dievaluasi ya, yes, sehingga nanti akan program ini tidak eh, apa tidak sia-sia, ya. ya, dan Luar bermanfaat biasa. untuk semuanya. Luar biasa. Artinya membangun komunikasi dan kolaborasi. Ya. Kolaborasi tentu di dalamnya ada komunikasi. Wah, luar Ya, biasa loh Pak Ron. ya, ya, terima kasih Pak Joko. Ya, semoga berhasil eh, apa yang dicita-citakan Pak Roni. Baik Pak Roni, Amin, 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 amin. mm-mm. Ya, ya. Ada lain Pak Roni mungkin? Terima kasih Pak Joko. Oke. Pertemuan yang sangat saya tidak sangka Iya, bertemu di sini dan menjadikan manfaat buat kami. iya. Yang awalnya saya berpikir, wah ini kalau nggak ada yang diajak sharing bagaimana ini. Ternyata bertemu dengan jenengan di sini. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Pak Ya, Roni. Saya juga ya, terima kasih sudah dipercaya lah diajak ngobrol. Terima siap. kasih. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Joko.